Halo Sobat SAC, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat selalu ya. Oke, jumpa lagi dengan saya Ahmad. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana perusahaan developer ya menggunakan e-kiret online gitu. Karena mungkin mereka kan saya nggak jual beli kayak retail ya Pak ya, tinggal beli stok habis itu saya jual lagi. Tapi ini kan saya beli terus saya gunakan habis itu nanti akan jadi rumahnya juga nanti untuk pembayarannya berbagai macam tahapnya ya, ada yang KPR, ada yang cash keras. Itu gimana caranya sih? Yuk langsung aja kita praktekkan. Oke, di sini kita login dulu. Ya, seperti biasa masuk e-kiret login. Nah, di sini kita akan mulai dari step pembuatan database-nya. Jadi database kontraktor tuh kayak gimana sih perbedaannya dengan perusahaan yang lain ya. Di sini kita akan coba buat. Oke. Seto developer soalnya. Oke, lalu kita buka database-nya. Oke, sebentar. Oke, dimulai untuk membuat database perusahaan. Kita buat satu developer di sini. Oke, ini diisi aja karena level distribusi itu cuma buat informasi biasa aja ya. Untuk bidang usahanya di sini kita isi. Contoh di sini bukan real estate, perumahan atau developer. Nah, di sini yang paling penting untuk info perusahaan adalah tanggal mulai data ya. Tanggal mulai data ini adalah tanggal Bapak Ibu menggunakan e-kiret. Misalnya mulai pembukuannya pakai e-kiret. Saya mau pembukuan itu tercatat di e-kiret misalnya dari 1 Januari. Misalnya Mas, berarti ini di setupnya di 31 Desember 2021 ya. Oke, ini kita isi alamatnya. Oke, lanjut. Nah, di bagian kedua ada fitur dasar. Nanti ini tinggal disesuaikan dengan perusahaan Bapak Ibu ya. Perusahaan real estate tersebut apakah punya beda cabang ataukah menggunakan Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar e-kiret secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang e-kiret, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Multi currency ada PPN atau enggak? Ya, misalnya ini kita menggunakan PPN, contoh ada potongan PPh 23 atau enggak ya, ini lebih ke perusahaan jasa. Nah, ini ada approval atau enggak, ini dicatat aset atau enggak ya, lalu ada anggarannya atau tidak ya. Nah, untuk fitur ini jangan khawatir misalnya di kemudian hari ingin diubah, karena fitur ini masih bisa diubah di menu preferensi ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal buka preferensi, misalnya oh Pak, ternyata kita baru sekarang menggunakan fitur anggaran nih ya. Di contoh kali ini nih saya tidak menggunakan dulu untuk fitur anggarannya. Lanjut ya, bagian penjualannya juga dia bertanya, ada beberapa pertanyaan di sini ya, opsi untuk pembuatan database-nya ya. Ini saya next juga. Nah, bagian pembelian ini saya in case saya aktifkan untuk bagian PO-nya. Jadi nanti saya akan contohkan gimana cara membuat PO sampai dengan barang itu kita terima ya. Lanjut. Nah, di bagian persediaan ini kalau pakai multi warehouse, dan yang udah pasti ini pakai multi unit ya, ini kita aktifkan. Nah, yang terpenting di bagian developer ini Bapak Ibu wajib ya, ini wajib untuk mencentang kegiatan memproduksi atau merakit barang gitu, karena sebenarnya kita ada memproduksi nih, cuman yang kita produksi adalah rumah ya. Di sini bahasanya memproduksi soalnya, jadi ini wajib dicentang ya, khusus perusahaan developer. Oke, di sini metodenya saya gunakan adalah rata-rata ya. Untuk metode perhitungan ini tidak bisa diubah ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan rata-rata ya udah akan rata-rata ke depan. Oke, lanjut. Nah, buat akun perkiraan ini sebenarnya Bapak Ibu bisa ekspor dari Excel ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya daftar akun, ini di uncheck ya. Jadi tinggal selesai, atau kalau belum punya, jadi ini tinggal dicentang saja. Jadi e-kiret akan membuatkan daftar akun yang
sesuai dengan defaultnya accurate. Oke, ini kita klik selesai. Oke, jika tampilannya sudah seperti ini artinya database itu sudah berhasil kita create. Ini tinggal kita centang, tidak perlu tampilkan lagi. Ya, ini juga tidak perlu ya nanti karena kita akan isi datanya melalui fitur semua. Oke, tuh. Nah, karena tadi yang saya gunakan adalah daftar akun itu yang memang otomatis dibuat oleh Accurate, jadi kita harus ada sedikit penyesuaian ya dari daftar akun itu sendiri. Ini saya buka. Oke, untuk penjualan ini saya rename aja. Ini saya buat namanya penjualan rumah. Ini anggap kita berjualan rumah ya, jadi kita buat rumah, memproduksi rumah ya. Nah, untuk perusahaan developer atau kontraktor itu perlu satu akun penting ya. Ini untuk saya akun vital. Jadi akun ini dinamakan biasanya construction in progress, saya kasih nama ya. CIP, mungkin orang kenalnya CIP ya. Construction in progress. Jadi nanti semua biayanya akan kita tampung ke akun ini ya. Sorry, ini namanya, ini kode akunnya, ini saya buat, ini kepala satu ya, karena dia ini tipenya aset lancar lainnya. Jadi buat satu akun penampung ya. Jadi nanti untuk semua pemakaian segala macam itu akan masuknya ke sini dulu ya, sebelum akan kita produksi dia jadi rumah utuh ya. Oke, ini saya simpan, selesai. Nah, dia akan muncul di sini ya, construction in progress. Ini untuk apa? Nanti akan kita jelaskan. Oke, setelah ini akun saya sedikit sesuaikan dengan konsep developer. Lalu untuk persediaan, pertama ya tentu saja ini kita input semua barang-barang kita ya, baik itu material ataupun rumahnya. Karena kan kita beli semen, beli besi, beli tanah bahkan ya, semuanya diinput di sini ya. Contoh untuk kita pembangunan awal, kita ada tanah persediaan, ini kita dalam meter persegi misalnya ya. Oke ya, ini semuanya akan masuk ke persediaan semua ya. Kita simpan, lanjut, kita contoh aja ya, ini jadi kita perumpamaan. Kita beli semen, satuannya adalah sak, lanjut, lalu pasir, ini kita pakai sak juga. Oke, contoh di sini kita pakai, ada butuh baja ringan, ini kita input pakai satuan batang. Oke, simpan. Lalu yang terakhir ada, anggap ini rumahnya ya, rumah tipe A. Saya buat ini satuannya unit. Oke, kita save. Nah, oke, di contoh yang sudah saya buat kita punya beberapa barang ya. Jadi di sini kita input masternya semua barang yang memang kita stok ya, dari baja sampai tanah, dan juga rumahnya itu sendiri ya, karena nanti mau di stok ya rumahnya ada sisa berapa gitu. Oke, lanjut untuk pembelian pertama. Saya anggap nih dari awal banget, oh ya kita mau ada tanam modal dulu nih untuk bisnis kita ya. Oke, penanaman modal nanti bisa kita input di bagian cashbank penerimaan. Jadi untuk modal awal kita ya, ini kita masukin ke bank, ini kita input sebagai modal awal ya, ini kita masukin misalnya 1 miliar. Lanjut, kita simpan. Oke, sudah kita sudah punya sebagai modal awal setoran kita. Lalu in case kita lakukan pembelian nih dari awal dulu ya, kita lakukan pembelian, kita mau beli tanah. Oke, ini untuk menambah stoknya kita harus pakai fitur pembelian ya. Jadi di sini kita langsung masuk ke faktur pembelian. Ini nama suppliernya, ini bisa nama orang pribadi ya, misalnya kan pembelian tanah misalnya itu ke orang pribadi, misalnya kita buat Bapak Anto sebagai supplier kita, tempat kita membeli tanah. Oke, ini nomor faktur dibuat saja, bisa pakai nomor kwitansi pembelian tanah nanti. Nah, di sini kita pilih beli tanah. Contoh.
Oke, ini kita beli tanah misalnya 1 hektar ya, 10.000 meter persegi, per meternya misalnya di sini harga 1 juta. Oke, kita ubah dulu ini untuk harganya. Oke, lanjut. Oke, dari situ sebenarnya kita sudah punya stok tanah ya. Jadi karena kita inputnya langsung ke faktur, jadi di sini kita sudah punya persediaan tanah sebesar 1 hektar ya, atau 10.000 meter persegi ya, dengan harga 1 meter perseginya itu sebesar 1 juta rupiah ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, karena ini kita belum bayar untuk pembeliannya, itu kita sifatnya hutang dan akan cicil. Jadi di sini kita bisa lihat report hutang kita pertama ya, ini kita punya hutang. Lanjut, setelah kita beli tanah, kita beli material kita yang tadi tuh, misalnya di sini saya buat Toko Jaya. Nah, di sini sebagai supplier kita pembelian bahan baku ya. Nah, di sini kita lakukan nih pembelian yang tadi ya, kita beli baja ringan misalnya. Kita beli ada 1000 batang. Oke. Misalnya per batangnya itu 45.000 rupiah. Oke, lanjut. Kita beli pasir. Pasir kita beli contoh 10 sak. 1 sak misalnya kita untuk 50.000 rupiah. Lanjut. Ini kali. Oke. Lalu kita beli semen yang terakhir. Oke, sini kita masukin. Oke, ini untuk angka-angkanya saya hanya pakai untuk simulasi saja, jadi tidak untuk real case. Di sini saya lebih menunjukkan bagaimana penggunaan fitur-fitur di Accurate-nya saja untuk perusahaan developer. Oke, jadi ini kita simpan. Nah, selesai. Oke, kita udah punya nih stok masing-masing ya, kecuali stok rumahnya di sini. Nah, lanjut, kita udah beli besi, udah beli semen, beli segala macam. Lalu untuk penggunaannya gimana? Misalnya, untuk bangun rumah ternyata kita udah pakai baja sekian, tanahnya kan pakai sekian meter persegi. Nah, itu kita menggunakan di bagian persediaan pekerjaan pesanan di sini, ya. Oke, sebentar saya cek pengaturan untuk akun-akunnya. Kita butuh 1 akun lagi, ya. Itu persediaan dalam proses nanti di sini. Jadi kita create lagi aset lancar lainnya. Di sini kita masuk persediaan dalam proses. Ini untuk menampung semua pemakaian material kita. Oke, lalu kita ke bagian preferensinya. Nah, di sini di akun perkiraan masuk ke bagian persediaan, di sini di set ke persediaan dalam proses tadi. Nih, ya, simpan. Oke. Jadi selain CIP ada akun lagi, tambahan 1 lagi, itu persediaan dalam proses. Nah, oke. Ini saya close dulu. Lalu kita kembali lagi tadi untuk penggunaan baja ringan, semen dan tanah itu seperti apa? Kita masuk ke modul persediaan di bagian pekerjaan pesanan ya. Jadi di sini kita tinggal pilih material-material apa yang akan kita pakai. Nah, misalnya kita pakai baja ringan. Ini tinggal dimasukin aja kuantiti pemakaiannya berapa. Misalnya kita pakai 10 batang. Lanjut. Terus untuk semennya, kita input semua penggunaan material di fitur pekerjaan pesanan ya, Bapak Ibu. Oke. Oke, dan yang terakhir kita menggunakan tanah itu sendiri kurang lebih 100 meter persegi untuk pembangunan rumah nih misalnya ya. Lanjut, jadi ini in case kita mau bangun satu rumah, barang-barang yang sudah terpakai adalah ini ya. Ini kita simpan. Oke. Nah, nanti
kita finishing, kita lakukan masuk ke modul persediaan, lalu ke modul penyelesaian persediaan. Ya, di sini kita tarik nomor pekerjaan tadi. Nah, di sini kita akan finishing dia ke akun construction in progress. Jadi ini pilihnya tip penyelesaian ke akun, semua akan ke construction in progress. Jadi belum jadi rumah ya. Jadi ini kita mau catat pemakaiannya dulu ya. Ya, jadi nilai pemakaiannya sudah 100.150 di sini. Ya, ini kita save. Ya. Jadi semua pemakaiannya itu akan ditampung di akun construction in progress nih. 150 juta. Ya. Lalu semua pembiayaan pada saat pembangunan rumah itu harus masuk ke sini dulu. Jadi misalnya kayak kita ada bayar tukang, bayar kulit segala macam ya. Misalnya contoh, oke, di sini kita bayar. Oke, ini kita pilih banknya. Lanjut. Ini kita pilih biayanya nanti di sini. Contohnya di sini kita bayar tukang ya. Misalnya kita bayar tukang itu 30 juta. Oke, lanjut. Kita simpan. Oke. Nah, setelah dari situ semuanya kan sudah kita lakukan pembayarannya ya. Jadi nanti untuk proses pembuatan rumahnya, jadi teman-teman bisa masuk ke modul persediaan, lalu ke pekerjaan pesanan lagi ya. Nah, di sini yang kita pilih adalah akunnya ya. Jadi di sini kita pilih akun construction in progress tadi. Nah, ya. Nilainya berapa kan tadi semua nilainya akan ketampung dalam akun tersebut ya. Kita pemakaian material, pemakaian tanah. Nah, nanti itu semua tinggal kita estimasi untuk HPP rumah itu berapa nilai yang mau kita alokasikan. Jadi diambil di sini secara manual ya. Untuk perhitungannya sendiri ini biasanya sudah memiliki hitungan ya masing-masing developer ya. Jadi kita ambil nilai dari akun CIP tadi. Ini in case saya membuat modal untuk satu rumah itu senilai 100 juta. Ini saya simpan. Lalu setelah itu baru kita penyelesaian lagi. Ya, ini pilih nomor pekerjaannya. Nah, di sini baru kita akan jadikan rumah. Ya, rumah tipe A 1 unit ya. Ini akan masuk HPP 100 juta. Lanjut, ini saya simpan. Oke, sampai di situ pertama kita akan lihat akun construction in progress-nya. Nah, dia tersisa tinggal 1.150 ya, karena 100 jutanya tadi sudah kita alokasikan ke persediaan rumah tadi ya. Ini akan masuk ke persediaan kita ya. Kita lihat di master barangnya, itu stok rumahnya juga nanti akan bertambah ya. Satu dengan nilai HPP 100 juta tadi ya. Jadi semua pemakaian material nanti kita alokasikan untuk rumah tadi. Lalu selanjutnya pada saat penjualan kita masuk ke modul penjualan, lalu kita buatkan faktur di sini ya. Lalu di sini kita buat master customer-nya, pelanggan ya. Jadi mungkin suggest dari saya untuk ID pelanggan ini adalah nomor rumah ya, bisa dipakai nama blok dan nomor rumah ya. Jadi ini mengidentifikasikan pembeli ini dia beli rumah yang di mana ya. Misalnya di sini adalah Bapak Anwar misalnya. Oke, lanjut. Nah, di bagian faktur penjualan ini kita tinggal pilih Bapak Anwar tadi. Oke, lalu di sini kita tinggal pilih rumah tipe A tadi. Ya, dengan harga jual misalnya di sini 350 juta. Lanjut. Nah, sampai sini selesai, kita sudah buatkan dia fakturnya. Jadi rumahnya sudah terjual ya. Lalu HPP-nya juga sudah terbentuk dan juga laba ruginya sudah terbentuk. Nanti untuk urusan pembayarannya kita masuk ke modul penerimaan penjualan ya. Itu bisa cicil nanti KPR, bisa untuk cash keras. Yang penting poin pertamanya adalah kita open faktur penjualan dulu ke Pak Anwar. Kenapa? Karena untuk akui penjualan kita dan juga pengurangan stok rumah tersebut ya. Jadi rumah tersebut itu sudah sold out lah ibaratnya
ya. Jadi dari situ Bapak Ibu bisa cek nanti di laba ruginya, ya. Nah, ini akan keluaran dari penjualan rumah 350 juta, lalu ada HPP-nya, dan di sini ada biaya gaji yang tadi kita keluarkan ya untuk bayar tukang kuli gitu, karena saya tidak mau masukin ke HPP. Yang mau masuk HPP itu cuma dari materialnya saja misalnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu basic untuk perusahaan developer atau real estate dalam menggunakan Accurate Online ya. Jadi semuanya di-create dulu master barangnya, lalu menggunakan modul pembiayaan pesanan ya atau job posting ya. Jadi semuanya itu diproses dulu, ditampung ke satu akun si construction in progress, baru kita finishing dia jadi rumah jadi. Oke. Demikian video dari saya. Semoga Bapak Ibu mungkin ada sedikit pencerahan, oh bisa nih Accurate itu digunakan di perusahaan kontraktor atau developer ya. Mungkin kalau Bapak Ibu suka atau tertarik dengan video kami, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe channel kita supaya kita bisa bikin video yang lebih informatif dan variatif lagi. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar Accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang Accurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.